Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita mainkan lagu budaya terlebih dahulu. Kepada Mbak Puji, mari pimpin semuanya untuk menyanyi. Baik, Bu. Satu, dua, tiga. Jangget agung, mulai tangan. Di lembu tomaro, menjenggu sandi. Gawi ada lampu, jajah mantoho. Labagam jamo, ngelestarikan ada lampu. Sudah siap mulai pelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu. Biar tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat. Baik, kita semangat semuanya. Ibu absen dulu. Puji, Hadir, Bu. Rahma, Hadir, Bu. Miftah, Hadir, Bu. Mela, Hadir, Bu. Ismay, Hadir, Bu. Mauli. Hadir, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Anak-anak tetap jaga kesehatan. Kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Cuaca juga kadang tidak baik-baik saja. Kadang panas, kadang hujan. Jadi penyakit-penyakit itu gampang sekali untuk menyerang kita. Jadi kita harus jaga kesehatan ya. Siap, Bu. Baik. Sekarang buka buku halaman 67. Baik, Bu. Pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang indera penglihatan. Ada yang masih ingat tentang penglihatan itu apa? Masih, Bu. Apa Mauli? Indra penglihatan itu mata, Bu. Betul. Indera penglihatan adalah mata. Indera penglihatan disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Mata merupakan organ indera khusus yang mampu menerima gambar visual dan selanjutnya gambar tersebut dibawa ke otak. Bagus, ingat. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat bunyi dan kaitannya dengan indera pendengaran. Ada yang tahu indera pendengaran itu apa? Saya, Bu. Tahu, Ibu kasih hadiah. Saya, Bu, tahu, Bu. Saya, Bu, Coba Mela apa? Jadi, indra pendengaran kita adalah telinga, Bu. Ya, betul. Ini hadiahnya buat kamu. Keren. Tadi aku nggak dikasih. Terima kasih, Bu. Oh gitu ya. Betul.
adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, dan padatan. Ada yang tahu sifat fungsi ada berapa? Saya Bu. Ya, coba Mela apa? Jadi sifat bunyi itu ada 3 Bu. Apa saja? Yang pertama ada merambat melalui media, kemudian dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Betul. Jadi sifat bunyi itu ada 3, yaitu merambat melalui media, merambat lalu dipantulkan dan dibiaskan. Lalu ada yang tahu media perambatan itu apa aja? Saya Bu. Apa, Rahma? Media perambatan bunyi ada 3 Bu, yaitu padatan, cairan, dan gas. Betul. Jadi media perambatan ada 3, yaitu padatan, cairan, dan gas. Baik, itu tadi pengantar pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk memahami pembelajaran lebih lanjut, mari buka buku halaman 69. Di situ kita akan melakukan praktikum bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Di sini Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktik
Pertama, apa yang terjadi pada kalian ketika kawanmu berbicara? Saat berbicara, terdengar suara apa yang teman kami bicarakan. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi ketika kawanmu berbicara tetapi benang kasurnya tidak direntangkan dengan kencang? Ketika benang kasur kurang direntangkan, suara yang dihasilkan kurang terdengar dengan jelas. Kemudian, apakah terdengar suara ketika temanmu berbicara dengan benang kasur yang direntangkan? Ketika benang kasur direntangkan dengan sempurna, suara yang dihasilkan terdengar dengan jelas. Jadi, kesimpulannya, sehingga kami menyimpulkan bahwa benar bunyi dapat terdengar ketika bunyi merambat melalui perantara. Seperti pada percobaan tadi, ketika kami berbicara pada kaleng yang satu, pada kaleng yang lain dapat mendengar apa yang dibicarakan pada kaleng satu. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi itu tadi praktikum yang telah saya lakukan. Jadi kesimpulannya bahwa bunyi dapat terdengar melalui media perambatan, baik itu yang kita praktikkan tadi maupun pada media lain seperti media padat, media zat cair, dan media gas. Baik, sekarang buka buku halaman 83, lalu kerjakan dan kumpulkan ya. Siap, Bu. Gimana? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Boleh dikumpulkan dulu. Baik, itu tadi praktik yang telah kita lakukan mengenai sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Gampang kan praktikumnya? Gampang, Bu. Jadi itulah tadi ada beberapa sifat dari bunyi, yaitu bunyi dapat diserap dan bunyi dapat dipanggilkan. Pandulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai suatu penghalang, sehingga menimbulkan gema maupun gaungan. Contohnya seperti kita berbicara di dalam goa. Lalu bunyi juga dapat dibiaskan. Misalnya suara petir di malam hari terdengar lebih keras dibandingkan pada siang hari karena suhu udara siang hari lebih panas dan kerapatan udara di siang hari lebih renggang, sehingga suara petir di malam hari lebih keras. Dan yang terakhir yang kita praktikkan tadi yaitu bunyi berdasarkan perambatan. Berdasarkan perambatannya terbagi menjadi tiga. Yang kita lakukan tadi merupakan perambatan bunyi pada benda padat saat kita memainkan telepon kaleng tadi dengan benang kasur. Selanjutnya perambatan bunyi melalui zat cair. Misalnya ketika kita mendengar bunyi melalui corong yang ujungnya dimasukkan ke dalam ember yang berisi air. Kemudian embernya kita pukul menggunakan batu. Selanjutnya adalah perambatan bunyi melalui zat gas. Misalnya